Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggila futsal di negeri ini. Kembali lagi sama kita di PABB Podcast Asik bareng BMW. Kali ini Kali ini kita kedatangan tamu penting ya guys ya. Tamu dari salah satu pemain turnamen di Liga Futsal SMK BMW Pasir Sakti ya, yaitu dari MTS Ma'arif Pasir Sakti. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, boleh perkenalkan dirinya dari Mas yang sebelah kanan dulu, namanya? Perkenalkan, nama saya Abdul Ramadan. Yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Davin Alven Marvalino. Panggilannya? Fahri. Ini Fahri. Yang sini? Davin. Oke. Untuk pertanyaan pertama kak dari kakak atau dari aku? Saya. Oke deh. Untuk pertanyaan pertama nih dari saya. Kapan sih dari Masnya tuh mulai menekuni olahraga futsal ini? Satu-satu jawab. Satu-satu dari Mas Fahri dulu. Dari sekolah di MTS Ma'arif. Dari sekolah di MTS Ma'arif. Kalau tahu nih, kenapa kok Memilih futsal. futsal? Kenapa? Hobi terus jadi besar. Terus dari Mas Mas tadi Davin. Ya coba Davin. Saya mulai Futsal. hobi futsal dari kelas 5 MI. 5 ini. Iya, Udah dari lama berarti tuh. dari lama. Berarti hobi dari kecil benar-benar kayak emang udah biasa gitu ya ke futsal. Berarti itu udah dari MI udah sering main kemana-mana. Belum di MI dulu masih cuma latihan-latihan. Oh, cuma atlet doang, belum main Belum yang main ke pertandingan-pertandingan itu dulu. Tapi di MTS ini baru ikut ke kayak liga, turnamen atau apapun untuk Davin ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, kan katanya tadi tertarik futsal dari Kecil dari kelas 5. kelas 5. Terus Mas tadi Fahri ya? Dari Fahri dari MTS. MTS. Gini aja gini. Nantinya dari waktu kalian masuk MTS nih, di mana aja sih kayak turnamennya udah pernah Mas ikutin? Kayak kalian pernah kemana aja sih selama kalian masuk MTS terus kalian ikut menjadi tim futsal dari MA Ma'arif? Itu kalian kapan Di mana aja? Tempatnya atau udah sampai ke provinsi, kabupaten? Jauh banget gak provinsi kabupaten dulu kak? Ya paling jauh di Bandar Lampung. Bandar Lampung itu event apa? Event PWNU. PWNU. Dapat juara? Juara 3. Juara 3. Itu seluruh MTS atau? Seluruh naungan NU itu sekolah. Oh, seluruh naungan NU Di Lampung. di Lampung. Oke. Kalau untuk selanjutnya ya kak ya, ini aku mau tanya. Kan jelas kalian itu bermain tuh menghadapi banyak tim ya kak ya. Banyak tim, gak cuma tim 1-2 orang. Pasti kan sudah mungkin belasan atau puluhan tim yang udah kalian lawan sampai akhirnya kalian tuh mungkin dapat beberapa juara. Nah, untuk kakak sendiri nih yang diundang di sini, tim mana sih dari banyaknya tim yang menurut kakak itu susah banget untuk ditandingi itu di mana? Ya, sejauh ini ya Al-Furqan. Sejauh ini kembali lagi ke tim awal yang kita bahas tadi ya Kalau kawan-kawan. dari tim Sribawana udah pernah ketemu belum? Udah, itu Udah. menurut kakak biasa aja atau Ya. tetap Al-Furqan? Ya, setara sama Al-Furqan. 11-12 lah. 11 ya. Cuma di pertandingan kali ini tuh emang Al-Furqan ya yang menjadi lawan sengitnya ya kak ya. Oke. Nih kalau boleh tahu nih, bisa nggak dari Mas-Masnya tuh spill ke kita nih kak ya, bagaimana cara latihan dari MTS Ma'arif, gimana treatmentnya, latihannya gimana, jadwalnya gimana, atau ada ini jadwal misal seminggu 2 kali, seminggu 3 Kayak kali. latihan rutinnya tuh bagaimana? Spill dong kegiatan di latihan waktu di sebelum turnamen-turnamen gitu. Ya biasanya
Latihannya tuh seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, pagi, siang, sore. Sore, habis pulang sekolah. Habis pulang sekolah. Jadi nggak mengganggu kegiatan akademik di sekolah ya? Iya. Emang bener khusus pulang sekolah kita latihan. Ekskul. Oh ekskul. Oh, ekskul. Jadi itu masuknya ke ekskul Iya, gitu. Oke, bagus juga ya kak ya. Dia pulang sekolah jadi nggak mengganggu kegiatan di sekolah. Dan tetap positif gitu tadi. Lain juga. Bagus sih, bagus. Untuk kakak nih. Adik dong. Oh iya adik. Untuk adik-adik, bagaimana sih cara kalian mengatasi ketegangan atau tekanan mental ya kak ya? Down biasanya. Down biasanya kan banyak nih, kayak sebelum bertanding, lawannya lo itu takut, misalnya udah ngerasa banget takut kalah atau apa itu, gimana sih tips dari kakak-kakaknya buat supaya nggak ngedown atau kena mental duluan sama teman-teman yang lain tuh gimana? Boleh diceritain? Yang penting percaya diri, terus yakin sama skill masing-masing Yakin. gitu. Kayaknya emang kuncinya di percaya diri lah ya. Kayak tim yang pertama kita tanyain juga Percaya diri. Emang kuncinya tuh satu ya teman-teman, percaya diri itu penting ya. Percaya diri itu penting dan juga doa itu penting. Doa itu penting. Kalau kunci utama ya kak ya, kunci utama kekompakan tim kalian. Karena kayaknya kalau dilihat-lihat ya, kalian tuh kan udah sampai main di Bandar Lampung, ngadepin banyak lah, belasan bahkan puluhan tim futsal lain. Nah, kunci utama kalian itu bisa mendapatkan kayak juara ataupun kekompakan itu gimana sih kak? Kayak jelaskan kita sebagai perorangan tuh kayak ada yang egois, ada yang nggak mau dengar kata teman. Nah itu kalian menjaga itu semua ya kak ya, biar bisa kompak itu. Nanggepinnya itu gimana kak? Ya rutin latihan bareng, disiplin. Mesti bangun chemistry. Bangun chemistry, ya sih yang benar chemistry ini. Untuk kakak-kakaknya nih, kan itu kan ikut turnamen ini kan tujuannya cuma satu, menang. Ya. Apa sih yang buat motivasi kakak ini biar menang itu, atau kayak ingin banggain orang tua nih karena di sekolah dapat prestasi menang juara futsal, atau gimana tuh yang lain? Ya yang pastinya pengen lah lihat orang tua bangga sama anaknya. Orang tua bangga sama anaknya. Bisa bisa banggain nama sekolah juga. Iya, positif itu kalau menang sekolah. Biasanya kalau dari MTS Ma'arif itu, kalau dari tim kalian menang main futsal gitu, ada penghargaan khusus nggak dari tim? Ada Apa biasanya? di pas upacara hari Senin Dipanggil depan-depan satu-satu. Rasa gimana mas? Bangga, malu apa gimana? bangga campur-campur malu. Apa seneng salting-salting dikit, ada cara-cara tidak kayak kiu kiu kiu. Tapi menurut kalian ketika kalian dikasih penghargaan seperti itu kalian merasa nggak sih kayak kalian dijauhi teman-teman atau bagaimana, atau malah teman-teman kalian tuh merasa ikut bangga juga terhadap kalian karena kalian tuh sudah menjadi salah satu siswa ya kayak siswa terbaik yang sudah mewakili sekolah kalian dalam ajang turnamen futsal tersebut. Itu gimana? Karena kan banyak ya kak ya, kita banggain tapi malah kita yang dijauhi gitu kan. Coba kalau dari kakaknya pribadi itu gimana? Tapi kalau di MTS itu merasa bangga man. Oh bangga, jadi mereka support gitu ya. Kalau dari kakak masing-masing nih ya, kayak momen apa sih yang nggak pernah terlupakan dari kakak berdua ini, kayak yang membekas banget ketika kalian tuh ikut turnamen, entah itu di sini ataupun di luar sekolah lainnya. Kayak ibaratnya contohnya nih, pernah di tackle kakinya patah Iya, atau cedera parah ya kak ya. parah sampai 2 minggu nggak bisa berdiri. Yang kayak suatu pengalaman yang nggak bakal kalian lupain sama sekali. Patah tulang di tangan ini. Kenapa? Kenapa kak? Ya di tackle itu. Di tackle, tapi yang patah tangannya. Bisa gitu ya kak ya. Di tackle yang patah tulang tangan bisa. Biasanya rata-rata kan kaki, tulang kaki, tulang ini, tulang kering ya kak ya. Tangan. Tangan. Biasanya tangan dulu. Oh, jatuhnya tangan dulu. Kalau dari Kak Davin, Alhamdulillah ya selama ini ya Belum ada. Belum ada. belum pernah yang separah itu cuma mungkin lecet. Ankle-nya kena. Cerit, Jadi biasa. lecet gitu ya, normal ya nggak sampai yang patah atau apapun. Oke. Kalau boleh tahu nih dari kakak-kakaknya nih kan
ikut futsal nih. Iya. Kalau biasanya kan orang-orang ikut sesuatu itu dia ada yang ngefans sama dia punya ibaratnya apa, idola lah, idola. Kalau dari kakak-kakaknya ada nggak satu pemain yang ibaratnya kakak ini pengen jadi kayak orang pengen itu ya Kak ya. pengen berkembang kayak orang ini, skill-skillnya bagus. Coba sebutin Kalau dari Mas dari Fahri dulu, Fahri. satu aja pemain. Evan Movik sih. Evan, itu pemain Pemain timnas. timnas. Nah, Oh, Mas David, kalau saya Ardiansyah untuk boy. kita mau komen sebenarnya mau Tapi komen. Tapi kita nggak mau futsal. sama Kak. Terus ini kalau kita mau wah hebat itu kita nggak Kita tahu bingung, orangnya. kita bingung. Bingung jadinya. Jadi ya. Jadi Kalau untuk Kak Fahri dulu nih Kak, kita tanya dulu, kenapa bisa ngefan atau ngidolain si siapa tadi Kak? Evan Movik. Evan itu kenapa? Apakah karena emang sebagus itu? apa seganteng Apa itu? segala itu atau emang skillnya sekuat itu atau gimana Kak coba? Ya, skillnya, kakinya, powernya kuat sekian. Oh jadi dari situ kakak mulai ngefans atau ngidolain. Kalau gue tahu ngidolainnya itu dari kakak masih kecil atau Baru ikut futsal ini. Terjun ke futsal. oh pas terjun ke futsal kakak cari-cari pemain futsal atau pemain sepak bola yang menurut kakak bagus gitu ya kak ya? Biasanya itu kan. Dia kan ngikutin itu, biasanya dia cari yang skill-skillnya yang bagus nih, yang bisa ngikutin itu. Nanti waktu dia main ada supporter ceweknya ngeliat wah gini banget skill-skillnya bagus banget, keren banget. Terus bikin selebrasi ya, selebrasi. Selebrasi apa nih? Dari kakak yang terfavorit selebrasi? Dari berbagai banyaknya para pemain sepak bola dan futsal di luar sana, itu selebrasi yang paling kakak merasa wah ini loh bagus banget, kece banget dipraktekin. Praktek nih dong. Sini. Gimana? Contohin. Kalau dari Kak Fahri gimana kak? Selebrasinya pemain futsal timnas Brazil. Gimana tuh Gimana tuh kak? Selebrasi. Selebrasinya cuman ya. Gimana contohin berdiri, contohin berdiri. Ayo, contohin harus contohin. Gimana ya? Lupa saya. Aku enggak lupa nih. Malu enggak lupa. Contohin enggak apa-apa, contohin. Gimana ya? Lupa saya. Apakah dia lari terus selurut? Apa ya kayak bahasanya yang dia tiba-tiba duduk, seluncur, itu atau gimana? Ya pokoknya itu gimana ya? Berdiri contohin sih. Harus sih. Berdiri contohin. Tapi mungkin itu ya kak yang kayak di kakak merasa itu kecil banget gitu ya. Kalau dari Kak David ya tadi kan kita udah bahas ke Kak Fahri, kenapa bisa ngefans banget sama pemain tadi kak Evan Movik. Evan Movik. Kenapa Kak David bisa ngefans sama si Ardiansyah. kenapa coba jelasin? Karena termotivasi dari skillnya lincah dan dia setiap main tuh konsisten. Konsisten. Itu posisinya itu di mana, Kak? Di flank. Flank. Main. Aduh aku nggak ngerti nih kak. Flank tuh Saya yang mana? Oh Sayap. ya udah yang dipikir-pikir gitu ya. Iya. Oke. Kalau kakak berdua nih, mas kakak berdua, kan pasti kalian itu setiap main tuh kan ada supporter gitu ya kak ya, supporter. Nah menurut kalian tuh kayak apakah itu support dari orang-orang tersebut yang membuat kalian tuh kayak merasa lebih energik, semangat, atau adakah support lain yang menurut kalian tuh membuat kalian merasa aku tuh harus menunjukkan ini ke mereka gitu? Itu support dari siapa biasanya kak? Yang Selain pertama pendukung, support terutama itu orang tua. orang tua. Doa dari orang tua. Doa dari orang tua juga ya kak ya, karena emang Support sih ya, utama. support utama tuh emang orang tua. Kalau misalkan kita mau maju kalau orang tua nggak mendukung juga ya sama aja ya kak ya. Tapi selain itu kayak pendukung lain tuh juga mempengaruhi kan kak, ya mempengaruhi kayak semangat kalian gimana, terus membakar jiwa dan raga kita untuk menjadi seorang juara gitu ya kak ya. Oke, mungkin pertanyaan lagi dari Kak Alwi. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih. Setelah ini tadi kan dengar-dengar nih kakaknya udah ngeraih nih juara. Apa kayak berikan sih motivasi atau kata-kata buat inspirasi teman-teman futsal gitu, buat adik-adiknya yang baru merintis Buat para pemirsa di rumah nih, buat para pemirsa di rumah mungkin kan banyak nih dari mereka tuh juga pengen ikut futsal, tapi mereka tuh belum tertampar atau belum terlihat arah
sih futsal Aduh, itu? gimana sih? Mau gimana caranya? Futsal susah nggak sih? Gitu. Coba kasih kata-kata ke mereka supaya mereka tuh juga tahu gimana rasanya sudah ikut lomba ya Kak, ya, lomba-lomba futsal atau menjuarai turnamen-turnamen. motivasinya tuh apa buat mereka? Mental pemenang. Iya. Mental sang bintang. Iya, betul banget. Yang penting sih jangan pernah takut untuk mencoba ya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Emang Semangat sih. latihan terus, konsisten, disiplin. Oke. Bagus ya Kak ya, konsisten, disiplin. Yang penting ya itu tadi, jangan takut untuk mencoba. Benar banget. Memang kalau nggak coba itu nggak bakal tahu, iya nggak bakal bisa gimana rasanya ya Kak ya. Oke, buat teman-teman nih tadi yang dengar kata-kata apa motivasi buat teman-temannya, kan udah dikasih kata-kata sama kakak-kakaknya nih gitu. Kakak yang udah pernah ikut turnamen-turnamen. Nggak sampai lupa Kak. Kita nggak nanya nih kakaknya kalau boleh tahu tuh kelas berapa di MTS itu? Kelas berapa? Kelas 9. Oh kelas 9. Udah mau lulus nih. Udah mau- Rencana nih, rencana. Rencana. Mau lanjut kemana nih, rencana. Kita cuma nanya, Masih bingung. masih bingung. Tapi kalau untuk planning tentang futsal ke depannya nih, apakah nanti ketika kakak sudah SMK ya Kak ya, atau SMA, apakah kakak-kakak ini tetap melanjutkan dunia futsalnya ataukah berhenti di sini aja? Atau pindah ke bola. Karena Sepak kan bola. sepak bola itu hampir sama ya dengan futsal ya. Itu gimana? Planning ke depannya kan udah mikirin belum? Kayaknya berhenti mau fokus ke akademiknya. Oh, kakak. Ke akademi. Jadi futsal itu kegiatan yang di MTS aja gitu ya Kak ya. Jadi untuk sampingan lah ya, kalau ketika sudah ke depannya Kak, jadi futsalnya nanti dulu, sekarang ajar ke pendidikan dulu. Walaupun sebenarnya ini sama-sama aja ya Kak ya, sama aja kayak sama-sama penting, cuma lebih ke pendidikan dulu. Kalau buat Kak Fahri, kalau buat Kak Davin gimana? Belum tahu ini masih bingung. Masih bingung. Kalau masih bingung, kita cuma nyaranin nih Kak. Di SMK ini menyediakan 5 jurusan nih Kak. Bener banget. Kalau masih bingung nih, kalau masih bingung ada 5 jurusan nih. Dari multimedia, terus farmasi, perawat kesehatan, Teknik Teknik mesin. mesin, TBSM. TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Nah, kalau masih bingung nih, yang itulah apa yang populer di SMK, masuk ke multimedia. Contoh seperti ini adalah jurusan multimedia. Kalau Mungkin mau jadi mekanik nih, bisa masuk ke TM. masuk ke teknik mesin, atau kalian pengen jadi apa teknik mesin yang ringan-ringan itu ya Kak ya, bengkel ringan itu kalian bisa masuk ke TBSM. Atau siapa tahu nih laki-laki pengen coba jadi dokter atau Cita-citanya perawat. dokter. Atau kalian pengen linjur lah ibaratnya, linjur yang tadinya ke futsal pengen tiba-tiba jadi kesehatan. Gak usah takut Kak, gak usah takut. Di SMK juga kita menyediakan ekskul Ya, futsal. Alhamdulillahnya ya Kak ya, kalau di BMW ini futsalnya tuh jalan terus, hampir setiap bulan kita juga lain dari liga ini kita tuh juga menyediakan buat futsal SMK juga ya Kak ya, itu kita pasti Ekskul kita pasti ada tiap tahunnya. Selain futsal juga ekskul banyak di SMK, ada band. Nah hari siapa tahu boleh Menarik. Nggak apa Kak, nggak apa. Laki-laki tuh nggak harus tertuju pada satu bidang tersebut ya Kak ya. Boleh banget itu. Kalau Tapi pastinya diajak teman-temannya. kan ini Kak, sekarang tuh ejekan adalah motivasi. Jadi nggak perlu, kakaknya nggak perlu ngerasa kayak kok aku diomongin sih gitu. Nggak perlu, kayak malah seharusnya kakak balas omongan mereka tuh dengan hasil. Harusnya gitu ya Kak ya. Nggak perlu malu gitu. Kalau misalkan masih bingung boleh dipikir-pikir dulu ya Kak ya. Di sini boleh. Oke, demikian perbincangan kita bersama sang juara. Tapi kita belum tahu nih juara. Tahu ya, karena kita belum pembagian juara ya Kak ya. Belum lihat hasil Kita tadi. tunggu aja. Tapi nanti. katanya udah positif juara, tapi kita belum tahu juara berapa. Udah positif. Jangan lupa untuk terus mengikuti Kita PKBB untuk informasi dan cerita menarik selengkapnya, dan sampai jumpa di episode Cara selanjutnya atau episode selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe di bawah ini. Kalian boleh komen-komen mau request apa atau kalian mau
request undang siapa. Dan juga kemungkinan ya kak ya, kita bakal bikin episode suara alumni. Jadi kita bakal undang alumni-alumni yang mungkin sudah bekerja di luar sana dan sudah sukses untuk memberikan motivasi kepada kita semua, bahkan adik-adik di sini juga ya. Jadi kalian boleh komen di bawah sini, jangan lupa. Oke ya kak ya. Stay tune ke part selanjutnya guys. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.